Hai Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat lahir batin Sobat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. Baik Sobat, kali ini kita akan membahas terah, ring dan peternak. Tidak usah menunggu lama-lama, langsung saja. Antara terah, ring dan peternak. Kadangkala orang menganggap bahwa ring dan terah menjadi satu bagian tak terpisahkan dari sang peternak, sehingga seekor merpati dengan ring tertentu memiliki nilai jual tinggi. Harus kita pahami bahwa terah adalah hubungan kekeluargaan dari seekor burung berdasarkan keturunan, sedangkan ring pada merpati merupakan identitas dari peternak. Lantas siapakah peternak itu? Yaitu orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat, dan hasil dari kegiatan tersebut tidak terbatas pada pemeliharaan saja. Memelihara dan beternak, perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kembali ke dunia merpati. Ketika seseorang mempertanyakan keaslian terah merpati berdasarkan ring yang disematkan karena menurutnya burung tersebut tidak asli, kita bisa jawab apa? Tentu akan panjang dan lebar jawaban yang bisa diberikan. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita gali lebih dalam dari burung, peternak, dan ringnya. 1. Burung dan terahnya akan susah melacak kalau kita meyakini terah berdasar cerita penjual. Sebaiknya kita cross-check langsung ke peternaknya. Kalau sudah dinyatakan kebenarannya, maka kita gali lagi informasi dari terah tersebut tentang ciri fisik, bakat, dan karakternya. Yang perlu kita pahami bahwa super player belum tentu jadi super breeder. Begitu pula sebaliknya, meskipun ada juga burung super player sekaligus jadi super breeder. 2. Ring. Kadang orang meyakini terah merpati berdasar ring yang disematkan di kakinya, sehingga ia tak ragu merogoh saku yang dalam untuk membeli burung tersebut. Namun sebaiknya perlu dipahami bahwa ring hanyalah identitas dari peternak untuk mengenali hasil ternaknya. Seringkali ring dari peternak besar dipalsukan oleh orang-orang nakal untuk mencari keuntungan, baik menggunakan ring dari burung yang sudah mati ataupun menjiplak ring tersebut. Mengingat sekarang pembuatan ring sangat murah dan mudah. Selain itu, seorang peternak tidak hanya mengandalkan satu terah saja di kandangnya, sehingga ring yang sama dengan nomor seri berbeda bisa saja memiliki terah yang berbeda. 3. Peternak. Kalau membicarakan peternak dan hasil ternaknya akan sangat panjang ceritanya. Yang penting kita kenali peternak tersebut, gali informasi terah yang digunakan, visi, misi ternak, dan metode breeding yang ia terapkan. Mengenal karakteristik gaya turun, manuver dilihat dari bentuk dada. Biasanya ada 3 model bentuk dada seperti di bawah ini. 1. Model V. Burung ini memiliki tulang dada lebih ke bawah daripada tulang sayap. Bahkan kelihatan sekali perbedaan jaraknya. Biasanya tipe burung dengan karakter terbang dan turun santai, sehingga tidak bisa buat main merpati balap dan buat merpati kolong. 2. Model bulat. Bila lebar dada proporsional dengan pinggang, memiliki shoot yang tajam, bahkan kadang hampir tak terlihat, seperti menghilang tahu-tahu sudah di bawah. Dan bila terlalu besar bentuk dadanya, biasanya tak setajam yang memiliki bentuk dada yang proporsional. Type ini memiliki keunggulan di overhead, dan keunggulan lainnya adalah shoot atas dan bawah sama baiknya. Kelemahannya, bila main tali netting agak susah nyetirnya. 3. Tipe oval. Bentuk dada menyerupai V, tapi daging lebih padat, dan bila dipegang terasa penuh di tangan dengan tulang dada berasa menonjol. Bila dibarengi tulangan yang kasar akan memiliki keistimewaan di stud 3-nya, bisa ngagetin lawan, seolah-olah mau ngerem tapi dilanjutkan dengan bom. Enak main talinya. Overheadnya juga mewah karena bisa diambil dari arah manapun, bisa balik bakul juga.
Kelemahannya, bila ketemu tipe bulat dengan mental yang baik, pasti akan ditinggal jauh dari atas. Kelebihan badan oval dengan bulu lembut bisa bermanuver dari arah mana saja. Kapan bulu istirahat? 1. Pada saat posisi sayap lama tersisa 5 bulu, lar, ambrol total, merpati seharusnya istirahat karena bulu sangat rentan copot jika dipegang. Apalagi sampai diterbangkan jarak jauh. 2. Pada saat posisi sayap lama tersisa 3 bulu, lar, ambrol hanya bulu, lar kecil saja, merpati memang bisa diterbangkan namun aerodinamis tubuh merpati tidak bagus dikarenakan ada bagian yang tidak menutup rapat dalam menerjang angin. Hal ini bisa mengakibatkan terbang merpati tidak stabil sehingga bisa mengakibatkan rusaknya kerja merpati pada saat bulu, lar full. 3. Pada saat mengeram dan telur akan segera menetas, merpati akan menunjukkan tanda bahwa ingin istirahat lama untuk memberi makan anaknya, meloloh. Biasanya merpati 4 hari sebelum telur menetas akan mulai mencopoti bulu, lar sendiri. 4. Jawat tumbuhnya bulu paling ujung yang beresiko tinggi buat merpati bila dimainkan karena bisa membuat bulu penjawatnya pecah. Tips latih merpati piyik agar mapan tidak rusak ketika dewasa. Piyik lar 5. Giring perdana cuma lop-lop dekat depan meja saja. Habisin giringan perdana mentok di jarak lepasan 100 meter. Giringan kedua saya lop mentok di jarak lepasan 200 sampai 300 meter tanpa untul. Giringan ketiga mentok sampai start. Jarak lepasan 400 meter 2 kali pakai gandengan dan 2 kali terbang sendiri, dengan catatan kepintaran dan stamina burung masih normal. Kemudian jarak lepasan 500 meter sampai dengan start pun demikian. Tetap awal terbangan dikasih gandengan dulu, kalau sudah mapan gandengan dan stamina menunjang, barulah terbang sendiri. Minggu kemarin sudah giringan keempat. Saya banyak latih terbang sendiri dari mulai jarak lepasan 300 start, sesekali dites gandengan dengan burung beda tipe. Tujuannya apakah bisa stabil CC terbang plus kolom, apakah ada mentalnya. Untuk forsir baiknya dijadwal habisin giringan, telur tua, tapi tentu lihat staminanya juga, lihat durasi jeda waktu istirahat. Forsir juga bagus kalau dilakukan sehabis pulang dari lapak. Di push up saja, di push up di rumah juga untuk menghindari dampak negatif. Kalau di lapak bisa-bisa kemungkinan mencelok hingga. Untuk betina, harus benar-benar tepat bertelur. Karena itu berhubungan dengan naluri burung jantan. Sedangkan bertelur plus mengeram itu kodrat seekor hewan, kalau naluri kodrat hewan tidak terpenuhi. Bisa-bisa mental plus kinerja seekor burung bisa rusak. Ternak dengan materi terah, apakah keuntungannya? Bicara ternak seperti berjudi dengan menghitung peluang dan kemungkinan, sebagaimana peluang warna biru keluar dari sebuah dadu yang memiliki 6 sisi warna berbeda. Terah dari keluarga juara akan memperbesar peluang munculnya sang juara. Karena secara umum keturunan dari terah juara mempunyai keseragaman tersendiri baik ciri-ciri fisik dan karakter yang rata-rata berkualitas baik termasuk mentalnya. Mental inilah yang sulit dibaca karena tidak dapat diraba. Ketika keseragaman sudah terbentuk, tinggal mencari atau menunggu kemunculan burung yang memiliki kualitas dan mental juara saja. Menggunakan merpati dengan terah akan mempersingkat waktu seleksi yang digunakan. Paling tidak hasil breeding yang terbuang dari proses seleksi dapat ditekan sehingga tidak banyak yang terbuang. Kalau beruntung, masa penantian ini tidak akan terlalu lama. Untuk bisa sampai jadi juara, sekedar baik saja tidak cukup, butuh proses panjang, ada seleksi yang harus dilewati. Ada latihan yang harus dijalani. Tapi bukan berarti non-terah tidak punya kualitas yang baik. Banyak burung juara muncul dari terah yang tidak diketahui asal-usulnya atau bukan berasal dari indukan juara sebelumnya. Tinggal kita jalani dari tahap awal.
Dengan proses seleksi yang ketat dari hasil ternakan yang cenderung masih beragam baik genotip ataupun fenotipnya, sehingga akan banyak hasil ternak yang diafkir. Waktu yang dibutuhkan pun akan lebih lama. Tinggal pilih mau menggunakan terah yang harganya cenderung mahal, namun menyingkat waktu karena proses seleksi sudah dilakukan oleh peternak pemilik terah tersebut. Ataukah menggunakan materi non-terah yang lebih murah harganya tapi kita akan disibukkan dalam waktu yang lama untuk proses pembuatan terah kita sendiri yang otomatis akan memakan biaya yang tidak sedikit juga. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.